Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu berdoa buat saudara-saudara semua selalu sehat, bersukacita, dan tentunya selalu di dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi khotbah di kebaktian rumah tangga, pertanyaan, persodipan ataupun nama lainnya pada minggu ke-20 setelah Trinitatis diambil dari Roma 6 ayat 15-23 dengan tema hamba Kristus bukan hamba dosa. Saudara-saudara, saya akan bacakan firman ini untuk kita dan demikianlah bunyinya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu pada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti ingin hidup merdeka. Tidak ada manusia yang mau hidup di bawah penjajahan, ataupun di bawah tekanan, ataupun di bawah kesengsaraan. Hidup di bawah penjajahan pihak lain itu menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Dampak penjajahan bisa berupa kehidupan menjadi sangat miskin, terbelakang, dan memprihatinkan. Penderitaan fisik, kehidupan dikekang dan dikendalikan oleh orang lain. Demikian juga dengan keadaan rohani kita, saudara-saudara terkasih. Jika kita hidup di bawah penjajahan ataupun perhambaan akan dosa, dapat membawa kita pada kematian ataupun berakibat fatal bagi diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apabila kita sudah dijajah atau dihamba oleh dosa, bagaimana kita melepaskan diri? Maka mari kita simak khotbah ini lebih lanjut lagi, maka kita akan mengetahuinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang ditegaskan oleh Paulus dalam bacaan hari ini, bahwa ada dua perhambaan, yakni menjadi hamba dosa dan menjadi hamba kebenaran ataupun hamba Kristus. Menjadi hamba kebenaran tentu sudah menjadi pilihan hidup kita.
apabila kita menginginkan kehidupan kekal. Lalu bagaimana kita bisa berada dalam posisi ini? Di dalam ayat 15 sampai ayat 19 pada teks khotbah kita kali ini, Paulus menjelaskan bagaimana kita dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Saudara terkasih, pada zaman Paulus, seorang budak atau hamba adalah seorang yang hidupnya bergantung pada orang lain dan dikontrol penuh oleh tuannya itu. Begitulah keterikatan yang manusia alami bila berbuat dosa ataupun menyerahkan diri kepada dosa. Namun Paulus mengingatkan bahwa karena kita telah diselamatkan oleh Kristus, kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa itu. Kita bukan lagi hamba dosa. Jadi kita tidak perlu lagi taat kepada dosa dan menjalani hidup yang menuju kepada kebinasaan. Kristus telah membebaskan manusia dari yang jahat untuk menyerahkannya kepada Allah. Seorang budak yang ditebus dan dimerdekakan tidak lagi dapat dijadikan budak, tetapi wajib mengabdi majikannya yang baru dengan setia. Kristus telah menebus kita dengan harga darahnya sendiri dan telah memerdekakan kita serta memanggil kita untuk kebebasan. Selanjutnya, orang Kristen bebas dari majikan-majikan lama, yaitu dosa, hukum Taurat, aturan-aturan lahiriahnya, bebas dari roh-roh dunia, dari kebinasaan. Maka tidak bolehlah orang Kristen kembali menjadi budak mereka. Ia telah menjadi merdeka. Saudara-saudara, tetapi kemerdekaan itu tidaklah sama dengan berbuat semau-maunya. Kemerdekaan itu tidak lain kecuali mengabdi majikan baru, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab orang beriman telah menjadi milik Allah, dan untuk dialah orang Kristen hidup dan mati. Dan orang Kristen mengabdi oleh karena ketaatan iman dan demi untuk kebenaran dan kekudusan. Kekudusan adalah sifat khusus Allah, saudara-saudara. Kekudusan itu oleh Allah dikaruniakan kepada umatnya dan kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Kekudusan itu tidak lain dari mengikuti teladan Kristus yang kudus dari Allah. Mereka yang percaya akan penebusan Kristus termasuk dalam umat yang kudus, yang diharapkan tetap menjaga dan mengamalkan kekudusan yang dikaruniakan Allah itu semakin maju lagi. Kemudian saudara-saudara, di ayat 20 sampai 23, Paulus menjelaskan bagaimana hidup baru di dalam Kristus. Di dalam bagian ini dijelaskan, perbuatan dosa akan berakhir pada kematian. Tetapi bagi mereka yang mendedikasikan dirinya pada ketaatan akan Allah, akan berakhir pada kehidupan kekal. Oleh karena itu, gaya hidup berdosa dan tiap perbuatan dosa tidak cocok lagi dilakukan oleh orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia Allah. Saudara-saudara, tanda-tanda orang yang telah menerima anugerah pembenaran adalah sikap hidup yang berubah total. Kristus yang hadir di dalam dirinya menghasilkan seluruh perubahan itu. Anugerah pembenaran diberikan Kristus agar kita dibebaskan dari perbudakan dosa, supaya kita merdeka sebagai milik Kristus dan hidup bagi Dia. Maka menjaga kekudusan hidup menjadi hal yang sangat penting, sebab kita telah menjadi milik Allah dan tubuh kita telah menjadi bait Allah, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Saudara-saudara, bila kita telah menerima anugerah pembenarannya dengan penuh rasa syukur, bukankah seharusnya kita tidak sekedar menjaga diri dengan baik, tetapi juga menyediakan hidup yang terbaik untuk menyambut kehadirannya di dalam diri kita? Ingatlah bahwa kepatuhan pada dosa akan membuat hidup kita tidak berubah, memalukan, dan berujung pada maut. Namun ketaatan pada kebenaran akan berakhir pada pengudusan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan dari khotbah kita kali ini untuk kita?
yaitu bahwa kasih karunia Allah yang telah kita terima melalui kematian Kristus mengajak kita untuk merenung ulang betapa besar harga keselamatan yang telah kita peroleh. Kita diselamatkan oleh Allah dengan harga yang begitu mahal, yakni oleh darah Kristus. Sehingga kita yang semula adalah hamba atau budak dosa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba kebenaran. Peralihan dari hamba dosa kepada hamba kebenaran ataupun hamba Allah adalah sebuah pengalaman yang sangat istimewa, yang momentumnya perlu terus dipelihara agar seseorang yang semula diperhamba oleh dosa menyadari akan kemerdekaannya sehingga tidak selalu merasa dikendalikan oleh kuasa dosa. Sebaliknya saudara-saudara, menjadi hamba kebenaran adalah memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal yang benar tanpa dihalang-halangi oleh kuasa dosa yang sudah tak berdaya lagi. Konsekuensinya adalah agar kita sungguh-sungguh mau menggunakan ataupun menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Tetapi realitanya justru sering tidak demikian, saudara-saudara. Anggota-anggota tubuh kita sering kita jadikan sebagai senjata kelaliman, yaitu alat duniawi untuk mereguk berbagai hawa nafsu dosa. Anggota tubuh kita sering menjadi alat yang efektif untuk menindas, mengeksploitasi, dan merampas hak milik orang lain. Seringkali kebiasaan hidup berdosa yang sudah mendarah daging itu masih terbawa terus walaupun kita sekarang sudah menjadi hamba Allah. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, bila orang tetap mengikuti kemauan diri dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, itu berarti bahwa dia masih menjadi budak dosa. Namun, yang berusaha sebaik mungkin untuk melakukan kebenaran dan hidup di dalamnya, dia adalah manusia baru di dalam Kristus Yesus. Ukuran keberhasilan bagi dia bukan lagi mendapatkan yang diinginkan, tetapi melakukan kebenaran, kekudusan, dan kasih sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang menganugerahkan hidup. Tujuan hidupnya bukan lagi kesenangan di dunia yang sementara ini, melainkan kehidupan kekal sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, sebagai ilustrasi dalam khotbah kita kali ini, di mana ada sebuah kisah pada abad ke-14, ada dua orang laki-laki yang bersaudara yang saling berperang demi untuk mendapatkan gelar adipati ataupun istilah duke di negeri yang sekarang dikenal sebagai kerajaan Belgia. Sang kakak yang bernama Reynald yang dijuluki si gendut. Reynald ini gendutnya memang bukan main. Dalam peperangan itu, adiknya Edward berhasil mengalahkan sang kakak dan mengambil alih kekuasaan sebagai adipati yang baru. Saudara-saudara, tidak seperti biasanya dalam peperangan merebutkan tahta kekuasaan, Edward tidak langsung membunuh Reynald yang berhasil dikalahkannya itu, tetapi memenjarakannya di salah satu ruangan yang sengaja dibuat dalam kastilnya sebagai kamar tahanan buat sang kakak. Anehnya saudara-saudara, kamar tahanan yang berpintu satu dan berjendela satu itu sama sekali tidak dikunci, tapi dibiarkannya terbuka dan tanpa pengawalan. Kalau kamu bisa keluar dari ruangan ini, kamu boleh menduduki kembali tahtamu, kata Edward kepada Reynald. Tetapi masalahnya bukan pada pintu atau jendela yang ukurannya normal, melainkan pada diri Reynald itu sendiri, di mana tubuhnya yang sangat kegendutan mustahil bisa melewati pintu atau jendela itu untuk meloloskan diri. Dia harus berdiet habis-habisan dalam waktu cukup lama agar bisa menurunkan berat badannya mendekati normal, dan dengan sedikit usaha niscaya dia baru bisa keluar memerdekakan diri dari penjara yang dibuat oleh si Edward. Namun Edward terus saja mengirimi kakaknya itu makanan-makanan lezat yang berlimpah, termasuk berbagai jenis coklat yang sangat menggiurkan, sehingga meskipun Reynald sangat rindu untuk bebas
tapi kerinduannya itu tidak pernah berhasil mengalahkan seleranya untuk terus melahap makanan-makanan yang disajikan oleh Edward. Terhadap tudingan bahwa Duke Edward berlaku kejam terhadap kakaknya, sang adik hanya menjawab, "Kakak saya itu bukan dipenjarakan, sebab dia boleh meninggalkan ruangan itu kapan saja dia mau, sebab pintu dan jendela terus terbuka." Reynald mendekam selama 10 tahun di kamar itu sampai orang-orang datang membantunya keluar dengan membobol pintu setelah Edward tewas dalam suatu pertempuran. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat Reynald begitu buruk ialah bahwa perbudakan yang dialaminya bukan semata-mata dipaksa dari luar ataupun tekanan dari luar, namun sebaliknya, perbudakan itu datang dari dalam diri sendiri yang tidak bisa menahan selera makannya, sehingga ia tetap gendut dan tidak muat di pintu untuk membebaskan dirinya keluar. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Perbudakan atas dosa itu bukan datang dari luar semata-mata, tetapi karena dorongan yang timbul dari dalam diri kita sendiri yang tidak terkendali, sehingga mengakibatkan kita tidak bisa keluar melepaskan diri kita dari perbudakan dosa itu. Lalu bagaimana kita bisa dibebaskan dari suatu perbudakan atau suatu perhambaan yang berasal dari dalam diri kita, bahkan di dalam sifat alamiah kita? Jawabannya adalah sebagaimana telah kita lihat pada khotbah ini, pada nats firman ini, hanya datang dari kuasa Yesus saja yang sudah menang untuk kita dan yang menawarkan kepada kita kuasa untuk mengatasinya. Saudara-saudara terkasih, tentunya dari sini sudah jelas bahwa hanya dengan kuasa Yesus, hanya dengan pengorbanan Yesus, kita bisa terbebas dari belenggu dosa, sehingga dengan itu kita menjadi orang-orang yang merdeka. Maka dari itu, saudara-saudara, sekali lagi, mari kita mentaati majikan kita yang baru, yaitu Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami supaya kami terus mentaati Engkau karena Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan Bapa yang baik, demikianlah juga saat ini seluruh pendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan, Kau telah memberkati, melihara kehidupan mereka, dan juga dosa-dosa kami ampuni, supaya kami tetap layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.